Selamat datang di A-Stream Open Water Podcast. Nah, di podcast ini kita nggak hanya ngebahas semua tentang berenang, tapi juga hal-hal di luar itu gitu. Kita akan membahas renang di perairan terbuka, di pantai yang indah, di selat-selat yang liar. Jadi, akhir Agustus ini A-Stream akan main ke Lampung. Nah, untuk yang nggak sabar yang nonton nih, aku udah kedatangan 2 narasumber, ada Dok Ben. Halo, apa kabar Yos? Dok, baik dong. Dok Ben ini nggak sekedar dokter, tapi benar-benar dokter kok Dok Ben ini. Dok Ben ini juga pernah open water, udah banyak banget tuh pengalaman open waternya sampai berpuluh-puluh kilo guys. Nanti kita bakal tanya-tanya sama Dok Ben. Nah, yang kedua ada Mbak Yaye. Halo. Mbak Yaye juga dulunya adalah seorang perenang, betul ya Mbak Yaye? Sekarang juga sering berenang di perairan terbuka, salah satunya ada di Bosphorus, benar nggak Mbak Yaye? Betul. Nah, nanti kita tanya-tanya juga tuh tentang itu. Bosphorus tuh kayak selat ya Mbak Yaye? Ya, selat Yang di ada Turki di Turki, menghubungkan antara Asia dan dan Eropa. Jadi berenangnya lintas benua. Udah beda level sama saya. Dan saya Patricia Yosita, dulunya saya ada seorang perenang juga, baru pensiun tahun lalu. Sekarang saya sedang menjalani latihan untuk triathlon pertama saya. Jadi di triathlon juga ada open water. Nah, kebetulan nih bakalan bisa tanya-tanya sama 2 teman saya yang sudah banyak banget pengalamannya. Oke, sekarang kita langsung aja pertanyaan pertama kita ke Dok Ben dulu nih. Udah siap belum Dok? Siap. Kira-kira sih gini loh Dok, buat penonton yang belum pernah nih, awam banget dengan open water swim. Saya bedanya apa sih sama berenang di kolam? Oke, pertama kali pasti kan nggak ada lintasannya ya. Lintasannya pasti nggak ada. Oke, jadi banyak orang begitu mau berenang open water itu pasti menduga-duga. Ada apa sih di bawah sana gitu kan. Ya dari situ timbul rasa ketakutan dan kemudian jadi enggan melakukan open water. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena di open water itu walaupun tidak ada lintasannya tapi fun banget. Karena apa? Kita bisa melihat pemandangan di bawah laut sebenarnya. Kemudian kita bisa melihat pemandangan di sepanjang pantai kita berenang. Dan kemudian berenang open water itu pasti nggak pernah sendiri. Dan selalu bersama-sama teman-teman. Ya, karena itu adalah salah satu syarat berenang open water itu harus ada teman. Oh gitu ya, biar kalau misalnya kenapa-napa jadi nggak sendirian gitu ya. Nggak harus kenapa-napa doang. Jadi misalnya di tengah jalan kita berhenti di suatu tempat, ya kita bisa ngobrol kan. Oh gitu. Ya, oh gitu. Sebenarnya boleh ya? Bisa nanya. Nanya-nanya. Oh boleh ngobrol. Nanya-nanya ini sebenarnya jaraknya atau arahnya kemana sih? Oh gitu. Oke, jadi sebenarnya gitu prinsipnya dong. itu. Nah, kemudian lagi ada yang disebut orang selalu bilang ada arus, ada ombak, ya di mana di kolam pasti kan nggak ada ya. Nah, itu adalah hal-hal yang di open water itu bukan hanya sebagai challenge, tapi hal-hal yang menurut saya menarik untuk bukan hanya kita hadapi, tapi kita belajar untuk menaklukkannya. Jadi supaya kita bisa berenang di open water dengan fun. Itu sih Yos. Nah tapi kalau ngomongin arus nih Dok, saya penasaran deh. Kayak misalnya kan kalau arus itu, misalnya arusnya kebalikan dengan arah kita berenang. Itu gimana siasatinnya? Maksudnya apakah kita jadinya nggak gerak-gerak gitu? Oke, sebenarnya arus itu ada yang disebut bodinya, ada yang disebut dasarnya gitu ya. Dasarnya itu adalah bottomnya. Nah, biasanya kalau kita menghadapi arus yang menyerang atau mengarah ke kita selama kita berenang, itu bisa dibilang kita sebaiknya berenang menunggu pada saat arus itu naik atau ombak itu naik ya, supaya kita bisa berenang di bottomnya. Karena di bawahnya itulah adalah yang paling lemah ya, tendangannya atau arahnya menuju ke kita paling lemah. Nah, yang sulit itu memang yang disebut the real arus itu adalah yang di bawah air, ya. Nah kalau itu ya mau nggak mau kita dalam waktu beberapa meter atau beberapa jarak tertentu kita harus mengikutinya dahulu, kemudian baru kita harus punya prinsip bahwa dalam jarak tersebut pasti ada saat di mana kita melawan arus, pasti ada saat di mana arus itu membantu kita. Oh, ya. Jadi sebenarnya hal-hal tersebut bisa menjadi
mindset buat kita berenang open water bahwa tidak selamanya open water itu menghadapi arus yang menghalangi atau melawan kita. Oke, oke. Jadi banyak banget ya faktor kalau berenang di open water gitu. Kalau Ya. misalnya di kolam tuh cuma sekedar ya udah kita cepet-cepetan lihat lintasan udah. Kalau open water tuh cukup ini ya menantang sekali ya, faktor alamnya tuh yang Betul. kadang kita nggak tahu gitu. Ya. Benar-benar. Siap. Nah, coba deh aku pengen tanya ke Mbak Yaye, karena open water ini kan banyak faktor. Ada nggak sih Yes. cerita yang unik atau yang gokil gitu selama Mbak Yaye berenang open water? Sekali lagi mengenai arus ini, waktu saya berenang di Bosphorus, lintas dari Asia ke Eropa, itu memang diuntungkan oleh arus seperti yang Dok Ben bilang. Karena kita berenangnya waktu itu satu arah dari Asia ke Eropa, dan arusnya membantu mendorong kita berenang lebih cepat. Dan karena kita udah keenakan berenang didorong arus, satu saat kita harus finish di sebelah kanan. Nah itu menyeberangi arus. Nah di situ yang Oh, jadi kita agak ngelawan arus. agak ngelawan arus. Dari situ diperlukan gitu, teknik gitu, berenang gitu, yang gitu. beda. Jadi kalau di laut itu memang dengan bermacam arus, kita bisa mempergunakan teknik berenangnya beda-beda. Jadi kalau di kolam kan dari ujung-ujung teknik berenangnya sama. Iya, iya, iya. Kalau ini enggak, kalau arusnya demikian, teknik berenangnya mungkin kita harus lebih glide, napasnya ke kanan atau ke kiri. Oh, oke. Tapi kalau ada arus yang dorong kita, terus kita stroke tangan yang harus lebih cepat. Jadi it's biar very challenging. Carry momentum si arusnya itu ya. Iya, betul. Oh, gitu. Nah, pertanyaan kalau binatang, ya kalau di laut tuh ada binatang kan ya pasti. Pasti. Pertanyaan pertama deh, ubur-ubur. Jujur, salah satu hal yang buat aku takut berenang open water tuh ubur-ubur, karena aku punya temen, dia pernah OS, tuh kesengat ubur-ubur tuh lukanya tuh seumur hidup loh. Iya. Nah, itu ada nggak sih maksudnya kita pakai apa kayak gitu buat nggak ketangkep ubur-ubur gitu? Gimana tuh? Atau penanganannya gimana? Dok Ben atau Baik. Mbak Yaye? Aku sih biasanya selalu pakai Vaseline. Vaseline, jadi dilumurin gitu? Dilumurin Vaseline, selain di kulit kita tentu sebelum Vaseline sunscreen ya, sunblock, kemudian Vaseline juga Vaseline dipakai di bagian-bagian yang sering kena Baju gesekan. renang. Ya, Oke, itu biar juga nggak menghindari lecet lecet. Oke, Nah, oke. kalau binatang sih pasti ada. Tapi di Indonesia selama kita berenang ini, Dok Ben, alhamdulillah ya. Aman ya? Ya, alhamdulillah aman dan mudah-mudahan tidak ada yang suka sama kita. Jadi nggak di hai gitu nggak ya? Oke. Terus kira-kira dengan berbagai macam tantangan ini ya, apa yang bikin Dok Ben sama Mbak Yaye suka banget sama open water swim? Kalau saya yang pasti pertama pemandangannya. Pemandangannya. Pemandangannya itu buat saya pribadi bukan hanya membuat saya lebih calm ya, tapi pada saat saya berenang di open water itu apa yang saya jalani selama saya berenang itu saya merasa lebih happy aja daripada di kolam. Nggak Ya. bosan gitu ya? Ya, pertama nggak bosan seperti itu, dan kedua lagi banyak variasi selama kita berjalan kan. Oke. Selama kita berenang maksud saya. Kalau Dan Mbak Yaye, ya betul sama mirip dengan ya? Dok Ben, mirip pemandangan. Kadang-kadang kalau kita lagi open water tuh kita suka berenang kayak punggung sih. Jadi benar-benar ngelihat langit, laut, no boundaries, warnanya biru dan sebagainya itu calming sih membuat. Kalau secara teknik ya Yos ya, kalau secara teknik kita bicara sebagai seorang perenang, menurut saya jika kita bisa berenang dengan open water dengan baik, itu menunjukkan bahwa variasi kebiasaan kita terhadap teknik berenang itu lebih advance menurut saya. Karena di situ memang kita seperti tadi Mbak Yaye bilang, kita harus bisa berbagai macam gaya, bukan artinya gaya kupu, gaya pungu, tapi artinya berbagai macam teknik di mana di kolam itu kita hanya melatih mungkin beberapa, satu atau dua ya, cepat atau lambat. Tapi kalau di sini bukan hanya itu. Jadi pada saat kita menghadapi ombak, menghadapi arus, apa yang harus kita lakukan. Bahkan pada saat kita mau makan pun, apa yang harus kita lakukan itu berbeda. Ya. Oke. Pada saat kita istirahat atau kita merasa capek, itu berbeda. Ya. Dan itu menurut saya membuat kita sebagai perenang, kalau kita bicara teknik ya, itu lebih lengkap lah. Jadi kita tuh dituntut untuk beradaptasi gitu ya.
Betul. Kayak dengan apapun nih sikonnya, kayak arusnya atau ada apa. Jadi nggak cuma itu aja kalau kalau di kolam kan gitu doang. Kan udah ngerasain kan di Iya kolam sih, itu. bener. Kalau open water memang Iya, seru sih yes. karena banyak setiap swim tuh nggak sama gitu ya. Yes, Betul, yes. betul. Boleh nggak share? Aku pengen tahu teknik navigasi biar nggak nyasar. Tiba-tiba aku nggak mau finishnya tuh di situ di pulau sebelah gitu. Gimana caranya, Dok? Lumayan Karena kan jagonya tuh. kalau misalnya aku pernah berenang terus aku ngeliat satu kuning di situ, misalnya buoy-nya. Ya. Aku tuh perasaanku udah berenang ke situ, tapi kenapa aku jadi di kiri? Dok beda dia jawab. Jadi gini, pertama menurut saya kita jangan ngikutin arus tuh, Yos. Ya kan? Jadi kalau arusnya ke kanan, ya bisa dibilang kita berenangnya ke kiri. Supaya lurus. Supaya lurus Oh, arusnya. Jadi kalau misalnya arusnya mendorong kita ke sana, padahal kita kan mau ke atas ini ya. Heeh. Ya, kita berenangnya ke sini. Oh. Ke sini supaya arusnya pada saat dia mendorong kita sampai ke tempat yang kita mau. Kita nggak akan ke kanan tuh. Kenapa? Maksudnya kan arusnya biasanya ke kiri. Ya, Kita mau lurus. ya. Kalau kita mau lurus berarti kita harus ke kanan. Enggak bisa. Kalau misalnya kita mau lurus berarti Ya. kan kita harus berenang ke kanan. Betul. Itu nggak ke kanan. Enggak. Malah jadi lurus. Enggak. Ya, Ya, malah enggak. jadi Oke. lurus. Karena itu sifatnya si arus itu kan mendorong kita, ya kan? Kenapa? Kenapa saya menyarankan seperti itu? Kenapa? Karena saat kita nanti berenangnya mengikuti si arusnya, ya pada saat kita kan punya aiming ke depan itu ya, Yos ya. Nah, kita udah terlalu jauh nih, baliknya lebih Oh susah, iya benar. ya kan? Ngelawan Karena arus baliknya banget ngelawan ya. arus, Iya ya benar kan? benar benar. Nah, hal itu yang perlu dipertimbangkan. Oh, Dan iya, itu bisa didapat dari mana? Teknik-teknik seperti itu, ya kita mulai dari belajar open water di kolam. Kolam. Oh, jadi belajar teknik-tekniknya itu di Iya, kolam juga. betul, Oh, betul. oke. Satu lagi sih, aku pernah diajarin juga belajar di kolam, tapi belajar berenang merem. Oh iya, aku pernah Oke. dengar tuh. Iya, jadi bisa rasain ya. Ya ke rasain, kanan kiri. kamu pasti pertama kali belajar berenang merem pasti ya? miring. Miring. Dan yang nomor satu sih jangan males sighting. Oh, sighting yang ke depan Iya, gitu sighting. ya. Itu. Sighting tuh yang ke depan gini. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi kepalanya diangkat. Betul. Gitu. Yes. Yang bikin leher agak pegel itu. Benar. Kayak naik sepeda gitu. Pegel Iya, juga kan. benar. Heeh. Mirip-mirip gitu guys. Nah, kalau misalnya nih, open water ini kan lumayan panjang-panjang. Apalagi yang di Extreme nanti di Lampung itu kan paling pendek 500. Terus betul. Ya, 500 untuk pemula itu lumayan jauh sih ya Challenging, ya. menurutku. Nah, gimana caranya kalau mereka tiba-tiba di tengah kayak panik gitu? Apa kira-kira tips yang bisa di-share gitu, Dok? Atau Mbak Yeye? Panik gitu, nggak nyampe-nyampe gitu. Kan biasanya gitu, aku tahu pasti gitu. Karena aku pernah berenang 10 kilo, aku panik. Kayak gitu, aku pengen nangis rasanya. Itu bukan panik, menyesal. Kan? Ya mungkin. Iya. Menyesal di tengah jalan itu paling sering nih. Iya. Berenang open water itu paling sering menyesal di tengah jalan. Ngapain sih ini gitu ya, Dok? Kalau menurut saya dulu ya Mbak. Ya. Silakan. Menurut saya itu, nah ini salah satu trik berenang open water itu pada saat kita mau terjun, kita harus punya visi bahwa kita akan sampai, ya, atau keyakinan. Kenapa? Karena begitu kita terjun, seperti tadi saya bilang, pertama kita nggak lihat dasarnya, ya Iya. kan? Kemudian belum lagi kalau kita berenang berame-rame, ketendang-tendang, Ah, iya ya tuh kan? benar. Tendang-tendang aja udah langsung kena mental pasti kan. Iya. Ya. Kemudian pada saat kita berusaha berenang ke arah depan, ternyata miring. Balik lagi udah lebih susah, ya kan? Nah, jadi menurut saya mental, yang disebut mental itu adalah saya berkeinginan untuk finish itu harus ada dulu pada saat saya terjun open water. Itu pengalaman pribadi saya. Walaupun jaraknya pendek, open water itu adalah olahraga yang bisa dibilang unpredictable. Kenapa? Walaupun 500, tapi kan tetap aja kalau memang di daerah tersebut ada ubur-ubur, ya ada ubur-ubur. Nggak hanya 10 kilo, Iya, ya kan? itu gimana tuh, Dok? Atau misalnya kita berenang rame-rame, ya tetap berenang rame-rame. Ketendang-tendang, terutama pada saat misalnya di putaran iya. buoy itu kan orang pada ngumpul tuh suka ketendang. Nah, jadi hal-hal tersebut yang menurut saya pada saat kita mau terjun ya harus yakin dulu, ya kan? Nah ternyata begitu di tengah kita panik, ya kan? Apapun panik. Nah karena itulah saya bilang tadi berenang
belajar open water di kolam itu penting. Kita melakukan berbagai skenario. Salah satunya adalah skenario berenang rame-rame yang menyebabkan panik. Oh gitu. Atau Oke. ya, atau kita melakukan misalnya gangguan-gangguan pada saat berenang, Oh, ya kan? oke. Sehingga paling tidak mentalnya udah ngerti atau paling tidak saya udah prepare. Oh, kalau ada kejadian ini apa yang harus saya lakukan, ya kan? Iya, iya, Nah, iya. hal-hal tersebut yang kita lakukan di kolam, kita ajarkan di kolam supaya pada saat berenang open water itu ada memori lah. Oh, kalau Udah kejadian pernah. kayak gini kemarin diajarin apa ya gitu. Nah. Iya, iya, iya. Tapi seandainya nggak ikut pun, saya kan nggak bisa bilang sebenarnya bahwa jangan panik. Panik itu kan Iya. sifat manusia ya. Iya, iya, betul. Tetap kita harus berenang nomor satu dengan teman, ya supaya kalau ada apa-apa temannya bisa membantu atau memperingatkan gitu kan. Kedua, selalu berenang dengan buoy. Kita punya buoy di Oh, belakang. yang Yes. bisa disangkutin di Betul. pinggang ya. Oke. Nah, itu penting banget. Kenapa? Pada saat kejadian apapun, kita berenang, misalnya ada kejadian tenggelam, buoynya tetap bisa menandakan bahwa ada orang di situ Oh, untuk membantu. oke, ya iya kan? betul. Nah. Kalau nggak kita bisa bantu peluk gitu Betul. ya, buat ngambang gitu ya. Nah, kemudian selalu belajar tanda-tanda SOS. Kalau kita berenang, kita mengalami suatu kendala, apakah itu angkat tangan, apakah itu melambaikan tangan. Nah, tanda-tanda itulah supaya bisa dimengerti oleh orang lain yang tidak berenang Iya, atau iya. partner kita berenang. Itu sih yang saya bisa sarankan. Iya, setuju sih. Mungkin Mbak Yaya ada tambahan? Setuju. Dan nomor satu kan memang kita harus pakai buoy. Itu benar-benar membuat kita tenang, sih, peace of mind bahwa kita punya buoy, something yang kita bisa grab, bisa Meskipun kita, nanti ada yang nggak di grab juga mungkin ya, tapi iya, kayak tapi, having ya, apa kayak safety net gitu betul. ya. Mbak. Nomor satu ya tenang ya. Kalau misalnya lagi panik banget, ya try to enjoy the environment. So ini kalau aku sih itunya sih seneng lihat langit ya. Lihat langit. Kayaknya sih bikin tenang banget ya langit, ya tuh nafas. Ambil nafas. Ambil nafas Ambil itu nafas. penting banget. Ambil nafas, deep breathing. Gitu. Sudah siap jalan lagi. Kalau misalnya gaya bebas terlalu susah, boleh dengan gaya Gaya katak, dada. boleh. Gaya Oke. katak kita bilang biasanya mereka bilangnya gaya katak atau Gaya gaya dada. Itu juga bikin lebih tenang sih ya. Oke, oke. Karena aku setuju sih kalau misalnya berenang bareng itu tuh rada bikin panik. Karena kalau di kolam kan kita biasa berenang Ya. sendiri, Sendiri. kalau nggak muter. Kalau di PP tuh agak-agak Ya. sebel dan kadang bikin panik apalagi untuk pemula ya. Ya, kalau itu kalau misal startnya terlalu ramai banyak orang, melipir aja, minggir. Jangan terus ngumpul di situ. Kadang selain bikin panik, oke. kita suka kena tendang juga. Iya, iya, benar-benar. Jadi melipir aja, nggak apa-apa. Oke, oke. Nah, tadi kan kita sempat ngomongin apa namanya? Buoy. 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 Itu. Itu berarti salah satu alat yang patut punya gitu lah ya Yes. buat orang pemula. Kira-kira terus apa lagi ya gear-gearnya yang Buoy itu yang nomor satu, buoy dan topi renang itu harus yang warnanya menyala, ya. cerah. Cingklong. Harus cingklong yang Ya, gampang kinclong. di spot. Itu penting banget. Oh iya iya. Iya. Oh oke, biar untuk safety reason Iya, ya. safety reason. Jadi warnanya itu orange, pink, terang, merah. Pokoknya yang benar-benar gampang di spot gitu. Jadi buoy, topi, terang. Terus apa lagi Mbak? Nomor satu goggles. Goggles. Gogglesnya jangan pelit, pakai goggles yang baru atau setengah baru, jangan yang goggles lama terus sayang nih masih bisa oke. dipakai, karena itu pasti gampang sekali foggy. Oh, foggy. Gampang dan itu Terus kira-kira lebih recommended yang clear atau yang mirror? kalau Mirror. mirror, Sebaiknya Supaya mirror. nggak ini ya, Ya, nggak karena silo ya. silau, Mostly kita ngadapin silau kan, Heeh. baik itu walaupun berenang pagi pada saat jam 8 itu matahari udah terbit itu mantul di air, ya. Begitu mantul di air pada saat kita berenang lama-lama pusing. Bukan Iya. hanya nggak bisa lihat ke depan tapi lama-lama pusing karena air itu memantulkan si mantul sinar. air, Ya. Oke. ya mirror kalau di laut. Hal baru yang aku pelajari hari ini. Good. Oke tuh, jadi buoy, topi terang, kacamata, ya juga mirror. Terus kalau baju renang nih enaknya yang kayak gimana nih? Oke. Baju renang sih sebenarnya bebas ya, Yos ya. Tapi intinya kalau di laut karena berkaitan dengan banyak godaan ubur-ubur atau Biodata, apa iya. namanya itu plankton Plankton. itu. Oh iya, ya, gatal-gatal tuh bisa. sebagian bilang bahwa sebaiknya adalah baju yang sebagian besar menutupi permukaan tubuh.
Oh, yang panjang. Ya, Tapi harus yang ketat ya, sebaiknya Kayak, begitu. ya, biar ya kan? nggak berat gitu ya. Betul. Tapi kalau pemula, menurut saya yang penting sebagian besar menutupi permukaan tubuh supaya tadi exposure atau gigitan daripada binatang-binatang itu lebih sedikit areanya. Iya, Sebenarnya iya, itu iya, aja. iya, benar-benar. Nah, tapi ya seperti tadi Mbak Yai bilang tadi apa namanya Vaseline itu juga Oh, iya, penting ya. Vaseline, ya. Walaupun Vaseline itu sebenarnya 45 menit di air itu larut Larut. ya, tapi paling tidak lumayan lah. Lumayan membantu lah. Kalau digigit Betul, awal-awal gimana? Yes, Gitu, betul. teman-teman. Oke, terus ada nggak tips anti kram nih? Tunggu, gearnya tadi udah semua kan ya? Udah. Udah ya. Cuma Cukup. berarti Sama buoy, buoy. topi, kacamata, baju renang. Nah, Ya. itu simple guys. Simple. Terus gimana? Jadi tips anti kram. Yang pasti setiap olahraga sebelum mulai kita harus pemanasan. Itu penting banget, jangan Kemana? harus warming up tuh penting sekali. Oke. Kayak nomor 1 kalau berenang kan yang dipakai kan putaran tangan, terus kaki, shoulder, kaki, dan harus. Dan nomor 2 cukup minum, Iya. jangan sampai dehidrasi, cairan tubuh. Elektrolit gitu-gitu ya, Iya. Mbak. Yes. Betul. Garam. Tapi kalau sampai kram, gimana? Kira-kira tipsnya ya? Oke. Bingung Kram nggak? itu bisa terjadi karena kita berenang sebenarnya melakukan perubahan posisi, Yos. Dengan tiba-tiba. Tiba-tiba Ya, sadar gitu contohnya nih kita udah berenang, pas sampai ke tempat makanan, ya. kita ngambil makanan tapi tiba-tiba pengen berdiri. Heeh. Nah, begitu berdiri kan pasti kaki kita lebih cepat dong. Iya, ya kan? karena Nggak ada orang berdiri kakinya pelan-pelan begini, nggak ada kan pasti supaya bisa berdiri kan. Bener. Nah, itu biasanya kram, ya kan? Atau pada saat pada saat start itu dia ngebut, padahal pemanasannya tadi kurang, Oh, ya kan? iya. Kram, ya kan? Seandainya kram gimana? Ya menurut saya lakukan saja kebalikannya. Jadi misalnya berenang gaya bebas, jadi berenang gaya punggung untuk relaksasi otot. Jadi direlaksin Yes. kayak swim easy dulu lah ya. Betul. Swim easy dengan posisi yang terbalik lah. Iya. Tidak disarankan misalnya gaya dada karena begitu kram gaya dada kan jadi lebih. Iya sih, lebih. gaya dada kan Yes. gayanya rada power ya. Betul. Tapi biasanya paling kram apa sih? Betis ya? Betis. Biasanya betul. betis. Jari, betis gitu ya? Iya. Iya sih. Paling gini kali ya. Kalau nyampe. Kalau Kalau masih Ya. inget harus ngapain? bener. Tuh, Enggak, soalnya kamu kan di belakang kamu ada boy. Itu ngalangin kamu. Oh iya benar. ngalangin kamu ke bawah gini. Benar. Nah tuh guys, pemanasan. Jangan, itu hal yang sering dianggap remeh ya. Pasti. Tapi Apalagi kalau udah vibe-nya open water tuh kan selalu ada musik Oh iya lah. benar. Ih ngerumpi Iya, gitu. ngerumpi kan. Iya foto benar. nah kan? Ayo pemanasan. Iya. Foto. Nanti pelatihnya bingung Iya. gitu. Orang selalu berpikir bahwa dengan open water ini karena sifatnya tidak sprint ya. Kita bicara dengan tentang open water enthusiast ya. Kan tidak sprint. Jadi mereka merasa bahwa ada waktu untuk adaptasi di air. Oh di awal-awal race. Iya, gitu. betul kan. Oh iya. Tapi kan iya. ada banyak hal yang mereka tidak prediksi begitu terjun misalnya ternyata tidak segampang itu atau Iya. tidak seramah itu kondisinya. Tiba-tiba ada banyak orang jadi kita terpancing juga. Iya Nah, benar. Tuh guys. Jadi stay calm and stay pemanasan. Nah, kalau misalnya nih ngomongin yang tadi deh, yang aku sempet bilang di awal. Kan kalau Dok Ben pernah berenang berapa puluh kilo tuh Dok Ben? paling dekat Paling dekat. Paling jauh? 34 kilo. 34. Itu kalau lari aja aku belum pernah. Jujur ini berenang. Berapa lama tuh Dok? Saya berenang 12 jam itu. 12 jam. Terus itu nggak berhenti? Ya berhentinya hanya pada saat makan sama minum. Berapa detik? Berapa detik? Mungkin kira-kira 20 detik lah. 20 detik 20 guys. Itu di mana Dok? Boleh nggak ceritain kayak highlight apa gitu yang... Oke, itu saya berenangnya di Austria, di danau, ya. Suhunya kira-kira kalau kita berenang di puncak itu 21-22, ya. Tapi karena saya belum pernah berenang sejauh itu, jadi saat itu saya memilih pakai wetsuit, ya. Walaupun itu tidak mandatori untuk pakai wetsuit. Ya. Kenapa? Karena saya takut di kilometer
tertentu saya mengalami penurunan daya tahan. Jadi mungkin saya kedinginan kan. Itu asumsi saya waktu itu. Karena pada saat saya melakukan itu, saya berenang baru paling jauh 25 km. Naik 9 kilo langsung. Yes. Nah, di situ challenge-nya adalah banyak kapal yang lewat di danau tersebut. Ini sendiri, Dok? Sendiri. Oh, jadi sengaja gitu, Dok, emang? Oh, maksudnya lomba? Enggak. Saat itu saya berenang sendiri, tapi lombanya itu diikuti 8. Ya, oke. 8 orang, ya 8 orang yang mereka terima ya dari pendaftaran itu sedunia. 8, jadi mereka seleksi dulu. Kemudian saya diterima karena saya bilang saya sudah pernah berenang 25 kilo, mereka terima. Dan kemudian saya berenang di sana harusnya hari Jumat. Tapi karena ada badai dimundurin hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari piknik, jadi banyak kapal tuh. Oh, makanya. Ya. Jadi beberapa kali saya berenang udah kayak di laut tuh, berenangnya kayak di Ancol tuh. Kolam arus. Ancol, kolam arus. Bukan kolam ombak. Kolam ombak. Ya kan? Nah, itu challenge-nya. Nomor 2 challenge-nya adalah saya ternyata tidak punya pengalaman berenang selama itu. Ya kan? Jadi kira-kira 10 meter terakhir tuh saya berenang sudah seperti orang halusinasi gitu, berenang. Oh ya? Berenang, 10 ya. terakhir. Okay. Berenang karena memang saya sering berenang jauh, jadi saya berenang ya berdasarkan kesadaran saya. Tapi tidak dengan intensi untuk lomba gitu kan, karena semuanya udah habis gitu ya. Nah, itu challenge-nya. Jadi artinya memang saya bilang balik lagi ke tadi, open water ini bukan hanya fun sebenarnya, tapi dalam beberapa konteks bisa berbahaya. Kalau kita tidak pernah melakukannya atau tidak pernah latihan, bahkan tidak pernah berenang sejauh itu. Gitu. Nah, tapi untungnya waktu itu saya finish, saya nomor 4, saya finish. Dan dalam waktu dekat saya mau jadi perenang yang lulus 43 kilo. 43 kilo, Dok, di mana tuh? Supaya bisa pakai baju 42,195 finisher. Yang sering ada di jalan-jalan itu. Ngeri banget, Dok. Good luck, Dok. Terima kasih, semoga lancar. Nah, kita dengar dari Mbak Yaye ceritanya di mana, Mbak? Kira-kira spot atau yang cerita Bosphorus juga boleh tuh, aku kepo. Bosphorus itu sangat menyenangkan sekali. Jadi itu di Turki tiap tahun sekitar akhir Juli atau Agustus mereka lakukan khusus lomba renang dari Asia ke Eropa, dan biasanya perairan di situ di Bosphorus kan ramai sekali, banyak kapal. Tapi khusus untuk saat itu ditutup. Jadi spesial mereka tutup jalan selatnya untuk perenang-perenang dari seluruh dunia itu. Sekitar 2.500 sampai 3.000 pesertanya. Banyak itu juga dipilih juga tuh, nggak setiap daftar. Terima. Ada syarat-syarat. Gimana gitu? Ya pertama pasti kan berdasarkan kesehatan. Iya, kesehatan. Ya. Kedua pengalaman sebelumnya pasti. Di pengalaman sebelumnya dan surat keterangan dari coach bahwa ini. Jadi kita kayak submit online, nanti mereka kayak kasih tahu kita lulus apa enggak. Iya, udah kayak daftar kuliah. Iya, jadi keren. Tapi clear nggak di situ? Nah, clear water, lumayan lah kelihatan. Nah, kita berenang kelihatan lah ubur-ubur kecil-kecil lewat itu ada. Tapi untung ubur-uburnya sih nggak ganas. Friendly. Ubur-ubur di ini. SpongeBob. Nah, kalau berenang di open water itu yang di perairan tersebut itu kan nggak ada buoy yang ini, nggak ada buoy. Nggak ada buoy. Jadi kita H-1 diajak tour sama penyelenggara bahwa nanti kita akan start lompat dari kapal tinggi. Terus spot pertama ada gedung ini, ada jembatan. Jembatan, ambil titik tengahnya. Habis jembatan ada gedung ini. Jadi bukan buoy tapi dia kasih tahu sign untuk patokan kita berenang. Itu good idea juga sih. Jadi orang jadi familiar sama course-nya ya. Iya. Kalau di Bali, kalau kita berenang di Jimbaran di Pantai Muaya itu, biasanya di situ kita patokannya Garuda Wisnu Kencana. Itu kelihatan dari jauh. Itu bagus juga tuh. Terus dari situ kalau di Bali nih dari Wisnu Kencana, terus kalau kita belok kanan patokannya airport. Runway airport. Biasanya seperti itu. Jadi di open water itu yang kita pakai
patokan-patokannya yang ada di situ, gedung, Landmark. jembatan, Makanya apa sambil aja. melihat-melihat ya. Lain. Oh gitu. Nah tapi kan ini kan ngomonginnya di luar negeri terus nih. Ada Oke. nggak spot open water di Indonesia yang Nih, favorit, yang bagus? Dokben baru nyoba tuh kemarin tuh. Nggak jauh-jauh sebenarnya di Pulau Seribu tuh banyak yang bagus-bagus Oh, iya. ya. Cuman ya kita harus ada effort agak jauh dikit supaya Mhm. airnya lebih bersih ya. Ya, di pulau apa tuh Dok biasanya? Saya biasa latihan yang menurut saya spot yang bagus, baik untuk beginner maupun yang agak advance ya. Itu di Pulau Semak Daun, Semak Daun. ya. Itu kayak pulau kecil gitu nggak sih? pulau kecil betul. Oh, iya. Ya. Dan kedua yang saya baru dapat itu dan saya sangat terkesan ya, yang nanti tempat Extreme akan melaksanakan acara ini. Oh, Kyoko. Kyoko Beach. Kyoko Di Beach. Lampung. One of the best ecosystem in Indonesia. Aku juga kepo banget sih, aku pengen deh ke sana. Hmm, Nah, kalau Mbak harus Yai coba. mana nih kira-kira? Aku di Pulau Seribu waktu itu sempat juga enak berenang di Desa Laguna. Desa Laguna. Desa Pulau Laguna Seribu sih. banyak ya sebenarnya Ya kan spot-spot. 1000, baru dua, berarti ada 998 lagi. Nggak ya kan? salah. Benar. Benar itu ya. Iya, bingung mau jawabnya apa lagi. Dok, pimpin dok. Terus apa lagi Mbak? Desa Laguna, Pulau Semak Daun juga Ya. pernah waktu itu. Ya itu nomor tertantang bagus dia ke itulah. Lampung itu. Kyoko, iya. Kyoko Ini Beach. karena kayak kurang, maksudnya nggak gitu banyak, belum gitu banyak nggak sih berenang di Lampung? Apa udah ya? Apa saya nggak tahu? Lampung itu setahu saya banyak spot bagus buat berenang. Oh. Ya. Tapi event open water Tapi tuh jarang karena ya. mungkin belum dieksplor, Heeh. nah jadi hanya ada beberapa pantai di sana kayak Clara, Mutun yang sudah dieksplor sebelumnya dan sudah ada beberapa kejuaraan yang dilaksanakan di sana. Open water nih kita bicara ya. Iya, iya, iya. Nah, Kyoko ini adalah satu daerah yang baru dibuka untuk bisa eksplorasi berenang di laut. Nah, kita adalah acara pertama yang nanti Wih. akan melakukan di situ uji coba. Penasaran nggak guys? Ikut dong Extreme. Gitu. Nah, cita-cita Extreme ini kita mulai di Lampung. Nanti tahun berikutnya, tahun ke depan kita akan coba satu persatu tuh. Indonesia kan negara Jadi kayak bahasa. series Ya, ya, exactly. series guys. Sebenarnya tuh aku penasaran sih, kan karena Extreme ini nantinya akan jadi series. Pertama akan perdana di Lampung, habis itu ntar kita explore spot-spot yang lainnya. Tapi aku kepo banget, kira-kira tuh kalau Labuan Bajo bisa nggak sih diberenangin? Ada satu event di Labuan Bajo, Yos. Oh iya. Itu namanya benar-benar. Limbang Tacik. Ah iya. Ya. iya. Itu tahun ini akan mengadakan event tahun kedua. Ah iya. Ya kan? Pengalaman saya berenang tahun lalu di sana itu bagus ya. Walaupun menurut saya lautnya ya sama seperti Jimbaran lah, agak tidak kelihatan di bawahnya lah ya. Oh gitu. Ya. Heeh. Tidak kelihatan di bawahnya, tapi pemandangan sekitarnya udah tahu lah, pemandangan Bajo kan seperti apa, bagus sekali. Dan kiri kanannya itu mungkin karena itu sebenarnya tempat lewatnya kapal ya. Jadi kapalnya kan selama event itu dipinggirin. Nah, jadi masih ada kapal lewat ya pasti ada ombak-ombak yang Oke. Ini kapal, we're talking about big enggak kapal-kapal ships atau kayak kapal-kapal turis pinisi-pinisi. ya, kapal-kapal Oh, turis itu oke ya. oke. Tapi bisa dibilang aman dan oke. Aman Ya, dan oke. tahun ini mereka akan mengadakan yang kedua. Kalau Belitung, Mbak Yaya udah pernah belum? Pernah, Belitung sih bagus, cuman challenge-nya banyak ubur-ubur. Oh, banyak ubur. Iya. Saya Jasmine belum udah pernah. Oh, belum pernah. Ubur. Bagus Saya juga sih. Belitung, oke. Nah guys, aku sebenarnya ada ketinggalan satu pertanyaan tadi buat Topeng. Karena tadi aku baru menyerap kayak 43 kilo gitu. Kan Dok Ben ini ternyata adalah seorang yang memegang rekor muri ya dengan berenang terpanjang, bener nggak sih Dok? Yes. Nah, Yes. sekarang dia mau pecah lagi nih 43 kilo. Nah kira-kira motivasinya, maksudnya pas latihan pun akan terasa berat banget kan Dok? Berat dan boring. Nah itu. Boleh. Nah pedoman apa? Pedoman apa? Apa yang Dok Ben pegang? Apa mungkin atau apa yang bisa bantu Dok Ben untuk kayak ya udah mau lakuin ini untuk ngelawan boring dan gak enak latihan itu loh. Oh. Ngeri juga. Pertanyaannya sulit nih. Saya harus agak sedikit lurus. Iya aku kepo.
Sebenarnya sih simple, Yos. Hmm. Pertama kali saya ngelakuin ini, saya cuma mau nunjukin ke anak saya bahwa berapapun umur, itu yang penting adalah kalau kita punya keinginan atau punya tujuan, itu pasti alam semesta akan mendukung. Tentunya Iya. kita harus disiplin lah ya Hmm. untuk mewujudkan itu. Itu sebenarnya simple itulah. Iya, Ya. iya, Di balik memang keinginan saya untuk nunjukin open water ini ada loh. Ya. Oh, oke. 2 tahun lalu kan mungkin tidak se-booming ini open Iya, water gitu betul. kan. Saya berusaha nunjukin ke orang bahwa open water ini adalah ada barangnya, real sport yang bisa dilakukan oleh siapa aja. Betul. Mulai dari yang entusias sampai yang ekstrim, ya kan? Ada di eventnya di dunia ini, dan di bagian dunia lain selain Indonesia itu banyak sekali yang berenang open water. Bahkan kita sebenarnya punya komunitas di Jakarta ini yang orang-orangnya udah lebih dari 50 tahun ke atas ya. Itu berenang setiap minggu open water di Ancol. Oh gitu. Ya. Nah, itu bisa lihat nanti ada komunitas tersebut. Balik lagi ke saya, kenapa saya mau melakukan itu tadi, yang menurut beberapa orang ekstrim ya, karena saya sebenarnya mau menunjukin itu. Nah, prosesnya itu kan ya boring ya, boring ya. Sebenarnya boringnya bukan buat saya doang, buat pelatih saya gitu. Jadi saya punya pelatih itu udah Iya sih, kebayang. nungguin saya itu ya, Coach Denny itu nungguin saya itu udah sampai ngantuk-ngantuk. Kadang-kadang begitu saya berenang 1000 meter, begitu saya nyampe, saya bangunin dia, Coach berapa waktunya? Sorry. Belum. Nah jadi, Sampai tapi tidur. itu balik lagi ke tadi tujuan pertama saya, bahwa semua mimpi itu ada prosesnya, Betul, iya. ya kan? Saya mau nunjukin ke anak saya bahwa jangan mimpi doang gitu lah. Kita kan pengen jadi ini, pengen punya ini, pengen jadi ini. Tapi prosesnya itu Iya, betul. bukan kadang-kadang, sebagian Selalu ya. besar adalah painful ya. Betul. Painful menuju ke sana gitu kan. Nah, itu yang harus dijalanin. Dan kalau itu sudah dijalanin, menurut saya mudah-mudahan ya mimpi kita tercapai, ya kan. Nah, dari situ juga saya dengan semakin saya berenang jauh, itu kan sebenarnya saya terekspos dengan berbagai macam challenge, Yos. Di kilometer berapa ini challenge-nya, kilometer berapa challenge-nya. Nah, itu saya ambil semuanya, saya catat tuh buat saya ngajar kepada murid-murid saya. Oh, oke. Ya kan? Sehingga saya nggak asal ngomong. Belajar juga ya, Saya nggak asal ngomong. Jadi kan anak-anak itu pertama tahu ada open water, dan kedua mereka nggak bisa bilang ke saya, Wah, lo cuma ngajar doang, teori. Nggak bisa, saya pelakunya. Selama 34 km saya jalan itu, setiap momen challenge itu saya ada. Salah satunya tadi yang saya bilang halusinasi. Kalau kita nggak pengalaman atau kalau kita nggak berintensi untuk finish, itu bisa berbahaya kan buat orang-orang. Jadi menurut saya hal-hal tersebut yang saya petik dan saya ambil dari saya berenang jauh itu bukan hanya untuk diri saya, tapi keluarga saya dan juga terutama murid-murid saya. Iya. Sehingga saya seperti besok nih saya mengajarkan apa yang bukan hanya saya alami, tapi saya mengerti, dan saya nggak ingin kejadian buruk yang menimpa saya itu dialami orang lain yang mencoba open water. Salah satu yang paling sederhana nih menurut saya adalah kita ambil minuman ya. Ambil minuman tuh di open, kalau misalnya kita maraton lari, ambil minuman. Tinggal gitu. Ya, Iya. gitu kan. Nah, di open water itu pada saat kita berenang lebih dari 3 jam, nggak usah 3 jam lah, mungkin 2 jam, nggak bisa begitu, Jos. Kenapa? Nah, itu Karena gimana tuh, Dok? di mulut kita itu semua udah penuh dengan butir-butir garam. Oh iya, dia asin ya. Bukan Terus itu. nggak enak lagi. Bukan Pak? itu. Begitu Iya. kita ngenyot itu, lukalah semua mulut kita. Oh gitu. Karena ibarat kata kita udah ada beling-beling di situ. Iya. Kita berusaha minum kan, gitu kan. Nah, itulah. Nah, terus gimana tuh? Itu yang saya alami kan. Jadi saya nggak mengharapkan orang lain mengalami hal yang sama. Ya, mau nggak mau kita harus pencet. Bukannya kitanya yang nyedot. Oh, ininya. Iya. Oh, gitu. Atau kita cari sesuatu materi lain yang lebih lembut, misalnya plastik Oh, atau apa, sehingga kita tinggal pecahkan, kita minum sekali. Plastik misalnya es, plastik es iya, itu kan ya, iya. yang sering dijual-jual di pinggir jalan tuh, kita tinggal gigit, kita minum. Nah itu kan hal sederhana menurut saya kan, tapi kalau nggak saya ngalamin, nggak tahu. Nggak tahu, iya benar. Bener kan? Iya, Dan benar. itu
waktu saya mengalami itu, mungkin di 2 jam terakhir saya minum udah setengah mati susahnya karena mulut saya udah perih semua. Iya sih. Nah, Wah, gitu. gila, Jadi bener-bener. ya menurut saya itu adalah suatu proses yang buat saya berguna, selain juga buat memperkuat ya pikiran saya dan Benar. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mau ikut open water, khususnya nanti nih di Extreme Lampung, aku pengen tanya nih ke Dok Ben dan Mbak Yaye, kira-kira apa sih tips persiapannya untuk teman-teman yang baru pertama kali ingin mengikuti open water swim gitu, biar mereka at least tahu lah what to expect gitu, how to prepare gitu. Gimana Mbak Yaye? Jadi besok di open water Extreme akan ada 3 jarak, 500, 1.500 dan 3.000. Nomor 1 pastikan jarak yang tepat untuk diambil yang mana. Kira-kira kemampuannya yang mana nih. Jangan misalnya baru-baru tapi mau biasa di kolam udah latihan 2.000, besok saya mau cobain 1.500. Seperti itu. Pastikan dulu benar-benar udah siap belum. Karena sekali lagi antara laut dan kolam renang tuh beda. Oke, jadi play safe. Nomor 1 safety dulu. Ukur kemampuan. Kedua persiapan seperti yang Dok Ben juga bilang tadi, di kolam berenang belajar macam-macam mengenai open water. Oke. Nomor 1 sighting itu ya supaya jangan nggak nyasar. Oke. Belajar berenang bersama-sama bareng supaya nggak ketendang-tendang, dan persiapan fisiknya juga ya. Dan karena ini di alam, nanti kalau sampai di sana be kind, be gentle with alam juga di sana. Betul, itu dia, itu paling penting guys. Lainnya mungkin Dok Ben bisa tambahkan. Kalau Dok Ben, aku pengen tanya bocoran venue, karena Dok Ben udah ke Lampung untuk survei. Gimana guys? Gimana Dok? Keren banget ya. Event ini akan diadakan di pantai yang menurut saya one of the best ya. Keren banget dan visibility airnya itu baik, ikan-ikannya itu jinak, ya. Kemudian ramah, halo gitu ya. Visibility ke depannya juga menurut saya di jam-jam nanti lomba itu sangat baik, ya. Walaupun ada beberapa jarak di mana kita ngelihat langsung ke matahari ya. Kemudian surroundingnya mantap banget, dan kalau menurut saya tidak akan menyesal. Check it out. Boleh nggak sih kalau di spill kayak 1 loop tuh berapa? Boleh nggak sih? Boleh ya, kan udah ada di ini brosur. Udah belum sih? 1.250 kan? 1.250 ya? Iya, betul 1.250. Oke. Kalau yang 3.000 berarti 2 loop. Itu berarti rutenya kotak kah? Nanti dilihat juga ada hari hanya gimana arus dan lain-lain, bukan? Iya betul, bisa berubah. Bisa berubah. Temperatur airnya gitu? Kemarin waktu saya berenang itu temperatur airnya di 28-29. Oh, cukup hangat. Cukup hangat. Nah itu tadi guys tips-tipsnya. Kira-kira kalian udah ada bayangan lah ya gimana nanti di sananya. I think it's gonna be fun ya. And safe juga kok kayaknya ya. Aman. Iya. Gitu aman, guys. Nah itu dia percakapan aku dengan Dok Ben dan Mbak Yaye. Gokil banget kita ngomongin dari ubur-ubur ya Dok. Mbak Yaye sampai ke Bosphorus, sampai ke Australia, kemana-mana deh pokoknya. Buat yang pengen coba open water pertama kali, semoga episode ini membantu. Jangan lupa follow kita di @swim.extreme dan cek link pendaftaran yang ada di bio-nya. Colek-colek lah komunitas kamu. Biar daftar, biar ikut, kita seru-seruan bareng. Oke, terima kasih ya Dok Ben, Mbak Yaye. Sama-sama. Thank you. Bye-bye guys.